nanti yang jadi pengamat Pak Thomas, yang di coach itu Pak Arif, yang di coaching saya begitu. Itu terkait apa tuh Pak Fredo? Terkait dengan pembelajaran tadi, pembelajaran terkait dengan pembelajaran di sekolah lah. Oh ya, siap. Oke, kita mulai ke Pak Fredo. Siap Pak. Oke. Selamat sore Pak Fredo. Selamat sore Pak Arif. Terima kasih Pak Fredo sudah hadir lewat Zoom meeting, karena mungkin karena tempat kita jauh nih Pak Fredo. Terima kasih, saya lihat Pak Fredo ini luar biasa, masih semangat ya sore-sore. Ya, masih semangat, namanya kita masih ya. Oh iya Pak Fredo, di pertemuan kita kali ini kira-kira apa yang mau Pak Fredo bicarakan dengan saya? Baik, yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran mata pelajaran PJOK di akhir-akhir ini. Oh ya, pembelajaran PJOK ya Pak Fredo ya. Memang Pak Fredo akhir-akhir ini kan memang kondisi kita suruh begini Pak Fredo ya. Ini kadang-kadang kita tatap mukanya agak susah. Ya. Oh ya Pak Fredo, pada pertemuan kali ini kira-kira tujuan dan harapannya Pak Fredo ketika kita melaksanakan kegiatan coaching ini apa? Ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kendala, harapan, kenyataan dalam proses pembelajaran PJOK di sekolah, terutama situasi-situasi yang sekarang ini panas, akhir-akhir Oktober, awal November masih, padahal posisi sudah sebenarnya mendung tapi suhunya tetap panas. Itu yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran PJOK, ditambah lagi dengan pembagian jadwalnya yang sampai jam ke-6 itu sudah masuk ke jam 12.20 lah. Iya. Itu menjadi kendala buat anak-anak, terutama juga tentang sarananya yang masih lain kalau posisi sudah ada gedung indoor, istilah ini tidak ada persoalan. Tapi yang menjadi persoalan ketika sampai jam ke-6 itu sudah posisi jam 12, terakhir itu jam 12.20. Nah, ini memang kendala dalam proses, apalagi di bulan Oktober dan awal-awal November ini masih kondisi panas gitu. Berarti masalahnya Pak Fredo ini kompleks juga ya. Lihatnya yang pertama memang pengaruh di jadwal. Biasanya kalau jadwal olahraga begini kan kalau siang suruh mulai ada tadi ruang outdoor tadi, indoor tadi ya, ruang indoor. Hanya berharap di lapangan. Betul sudah Pak Fredo. Kira-kira dengan kondisi seperti ini ada tidak rencana Pak Fredo untuk menanggulanginya dengan kondisi yang sekarang? Rencana pengembangan Pak Fredo ke depan seperti apa begitu terkait dengan pelajaran PJOK-nya Pak Fredo? Memang untuk jangka panjang ya, kami berharap sekolah memiliki GOR. Jadi mau siang juga tidak masalah, kan persoalan dengan pembagian
jam mengajar kalau di jam pertama 2 itu setiap itu tidak jadi persoalan, tapi kalau sudah masuk di jam ke 5, 6, jadi saya cenderung ketika melakukan praktek itu hanya batas sampai jam ke 5, istilah jam 11 lah, di bawah jam 11. Setelah itu saya suruh mereka ke kelas sudah. Itu yang sering saya lakukan, dan itu untuk mencapai tujuan di beberapa kelas, tidak semua kelas, di beberapa kelas istilahnya tujuan dari secara umum mata materi ini di beberapa kelas agak kurang tercapai gitu. Iya. Terutama yang sore-sore, yang jam-jam siang begitu ya, Pak. Jam siang itu istilah kurang. Jadi itu yang lebih banyak mereka dapat teorinya atau pengetahuannya itu. Jadi kurang praktek. Kalau jam pertama sih tidak jadi persoalan. Itu yang menjadi apa? Tapi saya berusaha untuk mereka lebih kuasai dia punya pengetahuan, menjelaskan walaupun jadi kalau sudah siang-siang lucu-lucu sudah kita cerita di kelas. Supaya tidak mengantuk gitu. Betul. Cuman itu satu kendalanya Pak, kelemahannya Pak Freedom, kasihan juga anak-anak tidak sempat praktek kayaknya itu siang-siang. Ya, itu karena terbatas waktunya. Kalau durasi waktu memang jam ke-4, ke-5 saya masuk, tapi kalau sudah jam 11 ke atas itu saya sudah wanti-wanti ini panas sekali. Kadang sampai anak-anak mimisan gitu. Karena baru tahun pertama, tahun kedua kita tatap muka lagi begitu. Ini baru tahun pertama, tahun kedua kita tatap muka, istilahnya secara selama ini kita kan virtual begitu. Yang seperti ini. Jadi mereka selama COVID-19 selama COVID ini kita hanya begini tepuk tangan, suruh orang gerak, bikin video sendiri, praktek sendiri, pegang bola gitu. Jadi jarang mereka. Ketika masuk pada tatap muka full ini mereka cenderung lebih, walaupun kadang sampai siang-siang juga mereka masih bermain bola, cuma kita kan tentang kesehatan mereka karena tingkat panasnya untuk Wengapu sampai 38, 39 derajat, jadi pagi saja sudah terasa panas. Betul sekarang ini itu. Dengan kondisi seperti itu, apa yang menjadi strateginya Pak Freedom ya? Mungkin ada strategi baru mungkin yang mau diterapkan dengan kondisi seperti itu. Kasihan juga tadi yang saya sampaikan tadi, kasihan juga tidak dapat praktek, hanya dapat teori begitu. Sementara yang masuk pagi enak mereka, praktek dapat, teori juga dapat itu Pak Freedom. Iya. Ada strategi tidak Pak Freedom untuk menanggulangi seperti ini? Itu yang pertama, saya kalau yang dapat jadwal siangnya itu saya sering kurangi dia punya porsi jamnya. Kami jalankan lebih teman-teman sehingga durasinya berbeda sudah dengan yang dapat jadwal pagi. Itu yang saya lakukan. Jadi mereka biasa saya pakai jam istirahat itu lanjut gitu. Jadi istirahatnya di belakang, tapi itu kadang-kadang bermasalah juga ketika saya pakai waktu istirahat itu pakai pelajaran gitu, supaya jangan terputus karena jam ke-4 dengan ke-5 itu ada jeda istirahat di situ. Betul. Ya. Ada jeda istirahat 15 menit itu Pak Freedom. Iya, 20 menit kita. 20 menit ya. Ya, 20 menit. Karena kita 2 kali istirahat gitu. Istirahat. Ya. Jadi jam 10.30 sampai 10.50 itu istirahat. Nah, itu kalau sudah mau masuk ke jam ke-5. Jadi saya patokannya ketika mereka habis jam ke-3 punya target 15 menit mereka sudah ada di lapangan. Jadi masuk istirahat, saya lanjut sampai selesai, setelah istirahat suruh mereka istirahat. Jadi itu sering terjadi persoalan juga. Mereka sendirian di kantin, sampai di kantin itu ada mereka istirahatnya lambat. Kadang mereka tidak dapat nasi atau
kekurangan belanjaan begitu. Jadi kalau tidak kasih, jadi itu memang berdampak juga buat anak-anak yang kita kasih lambat istirahat. Kalau selain itu ada lagi tidak Pak Freedom ya? Ya menurut Pak Freedom ya. Selain yang dua hal tadi, majukan jam waktu tadi dengan kurangi pemanasan dan sebagainya tadi, ada tidak cara lain lagi? Ya sepanjang ini saya cuma itu yang sering saya belum ada strategi lain ketika cuman materinya saya penjelasannya di akhir sudah. Penjelasannya di jam terakhir gitu. Setelah kadang kalau yang pertama saya masih masuk baru kita penjelasan tentang ini, kita praktik baru mereka. Tapi kalau mereka langsung praktek, setelah praktek baru kita penjelasan dalam kelas. Sudah jam 11 lewat 20 itu sudah masuk kelas kembali lagi, kita diskusi sharing lah tentang materi tadi. Jadi mereka kadang belum menikmati di luar, suruh kembali ke kelas, tapi sedang panas-panasnya begitu. Itu yang kadang-kadang menjadi sulit mereka kepuasan untuk belajar di luar itu, istilahnya karena faktor panasnya tadi itu yang mereka kadang-kadang sampai bilang guru kita mau di luar saja dulu, belajar di luar. Tapi kalau di luar kan penjelasannya sebentar, kadang di bawah pohon juga kadang-kadang di dalam kelas, cari tempat yang teduh untuk kita berdiskusi. Apalagi anak perempuan yang kalau saya kan ngajar kelas 12, kelas 3 ya. Anak-anak yang sudah punya rasa rawat dirinya lebih lah begitu istilah mereka. Kalau sudah berkeringat agak ribet juga begitu. Itu tantangan. Apalagi kalau sudah pakai Oriflame macam-macam itu repot itu. Repot sudah. Kalau boleh usul ya Pak Freedom, yeah. Kita diskusi saja ini, kita kan cari solusi juga Pak Freedom. Kalau seandainya minta, mungkin Pak Freedom coba minta di kurikulumnya bisa tidak ini strategi lain ya Pak, selain yang sudah disampaikan Pak Freedom tadi, bisa tidak jam PJOK itu di jam pertama sampai jam keempat saja begitu. 2 jam Pak Freedomnya di SMP ya? 3 jam kita. Oh 3 jam ya, berarti sampai jam ke-6. Ya sampai jam ke-6. Jam ke-6 itu kan 1 jam 45 menit. Jadi kalau kita hitung 45 menit, 45 dia berakhirnya di jam 12.20. 12 betul. Panas. Berarti sudah mulai panas sekali. Beri solusi untuk majukan jam tidak bisa lagi ya. Nah itu. Jadi kalau pembagian kelas, pembagian jadwalnya itu yang kalau sudah dapat kelas yang jatah siangnya itu yang ribet sudah. Itu sudah. Ya. Betul ya. Ini kalau menurut atau mungkin ada rencana Pak Freedom ke depan ya. Mungkin ada rencana baru sesuai dengan strategi yang Pak Freedom sampaikan tadi. Solusi-solusi yang sudah Pak Freedom sampaikan tadi, kira-kira ada tidak rencana terbaik menurut Pak Freedom? Dengan solusi yang tadi yang Pak Freedom sampaikan, atau mungkin kapan mau dilaksanakan begitu? Saya dulu sempat mengajukan juga istilahnya gormini ke kementerian gitu, terkait dengan pembelajaran ini. Ya memang ada positif, cuman karena waktu itu pergantian pimpinan, jadi mungkin proposalnya sudah tidak tahu kemana lagi begitu. Tapi saya sempat waktu usul itu karena kami 3 orang guru juga yang PJOK ini. Jadi berapa rombel Pak Freedom?
Berapa rombel? 30 rombel. Jadi kalau 30 satu rombel. ya, jadi kalau jam pertama 2 3 itu ada 3 orang guru yang menggunakan lapangan. Cuma kita lapangan cukup ada, kita bagi-bagi begitu cara belajar. Nah, kalau sudah sampai jam ke itu kan cukup panas begitu. Kalau lantainya apalagi kalau buka sepatu kan itu dia melepuh kakinya. Jadi kita dulu sudah dari 2000 apa kita pengusulan tentang GORM ini. Dari segi lahan sih ada. Cuman itulah karena butuh dana cukup besar. Iya betul. Ya. Sebenarnya kalau apa solusinya kan hanya yang tadi ya Pak Freedom sampaikan ya. Iya. Jadi tidak ada solusi yang lebih wah dalam waktu cepat ya. Iya tidak. Apalagi kalau bilang solusi mau gabung ngajar kan tambah banyak. Misalnya kita kasih jam pertama 2 3 gabung 2 kelas itu tambah ribet lagi kita. Jadi ngajarnya sampai 70-an anak begitu satu kali ngajar kan tidak bagus juga gitu. Akhirnya tidak efektif gitu. Dan saya pernah dicoba. Pernah dicoba istilahnya gabung satu kali dua kelas gitu. Itu tahun lalu mungkin itu ya. Kalau yang tahun lalu itu gabung 2 kelas gitu. Jadi ada kelas yang saya paralel kan begitu. Ngajar bersama. Itu untuk menghindari jam siang tadi. Karena waktu itu posisi tapi di Dapodi kan tidak bisa begitu. Iya betul. Ya, itu bisa dia harus. Jadi ada yang kita ajukan sampai jam ke 8, 9, 10. Istilahnya mulainya jam 3 sore sampai jam 4 sudah. Dan kita kebetulan 5 hari sekolah. Ya, 5 hari sekolah. 5 sekolah ya. Iya. Sampai istilah mulai olahraga kita mulai kadang saya pernah pakai jam 2 jam ke 8, 9, 10 begitu. Jadi saya masukkan ke situ. Itu juga ya memang anak-anak bilang kita suloyo Pak berolahraga siang-siang jam 2 sudah mulai olahraga. Kadang-kadang itu juga menjadi itu sih. Satu saya yang penting kita punya komitmen mengajar itu yang penting Pak Freedom ya. Iya. Tetap kita seperti Pak Freedom sampaikan tadi, yang penting kita sudah tetap tatap muka dengan mereka dengan cara Pak Freedom tadi yang sudah Pak Freedom sampaikan. Saya kira hampir semua kita punya masalah yang sama juga Pak Freedom. Kenapa tadi saya bilang kenapa tidak gabung tadi? Saya juga pernah buat seperti itu. Saya kalau materinya sama bisa bergabung dengan teman lain begitu, 1-2 kelas begitu, tapi dengan catatan materinya sama. Kadang kelas 10 yang kelas 11 bisa kita gabung dengan materi yang sama itu. Saya sering kolaborasi seperti itu juga. Nah, tadi saya sampaikan coba solusi juga bisa dipakai untuk menghindari jam siang tadi. Saya kira yang Pak Freedom sampaikan ternyata dengan kelas yang banyak, jumlah guru yang terbatas agak susah juga. Iya. Ya, tetap pada solusi Pak Freedom yang sampaikan awal tadi. Yang penting kita punya komitmen tadi yang sampaikan ya, tetap tatap muka dan bertemu dengan siswa itu lebih utama juga Pak Freedom. Ya. Saya kira itu bisa jadi komitmen Pak Freedom ya, atau ada komitmen lain Pak Freedom? Itu sudah yang ya saya berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengajar walaupun panas-panas ya, walau alam sudah kita ngajar aja gitu. Jadi kadang saya bawa mereka di bawah pohon, kita duduk-duduk bercerita sudah kalau sudah jam 11 lewat. Pak Guru ini sudah jam 11.30 ini kita ini ke bawah pohon cari tempat yang dingin, pergi beli air. Kadang mereka untuk apa? Karena panas sekali di sini. Luar biasa kalau panas. Ya, kecuali kita bergeser mereka ke sore hari. Kalau bergeser ke sore hari ada kemungkinan, tapi untuk mereka datang di sore hari itu agak susah juga begitu. Tapi ada beberapa yang teman guru coba sore hari, tapi materi-materi tertentu mereka datang. Tapi resikonya agak banyak.
sebentar sudah kasih pulang jam 5:30 sampai rumah, sampai kadang sampai jadi persoalan jam 8 baru sampai rumah, masih terputar-terputar, akhirnya kita jadi persoalan lagi gitu. Apalagi kalau yang perempuan ya Pak Nah, Fredo. iya, itu jadi permasalahan lagi. Permasalahannya ketika Masalah baru itu. masalah baru lagi nanti. Ini masih jam olahraga sampai jam 8 kalian mau bilang begitu. Ada silang orang cari pembenaran, oh masih pergi sini. Jadi kita tidak kasih lagi dorong mereka untuk di sore hari. Iya. Pak Fredo, dilihat dari kondisi waktu juga nih Pak Fredo sudah mau maghrib ini. Kira-kira yang menjadi apa ya harapan atau perasaan Pak Fredo pada dialog kita kali ini, ada tidak solusi yang bisa kita dapatkan Ya, saya mengatasi masalahnya Pak Fredo? yang pertama, saya sudah berbagai alternatif pembelajaran yang untuk sesi-sesi siang ini dengan beberapa tahun terakhir, terutama sebelum masa pandemi sampai masa pandemi, setelah masa pandemi, pasca pandemi COVID. Saya dulu berharap hanya solusinya kami memiliki GOR yang indoor begitu. Itu solusi yang istilahnya bisa secara walaupun siang mereka tetap beraktivitas di dalam gedung begitu. Itu yang sempat terbayangkan dari saya untuk solusi dalam pembelajaran ini. Jadi walaupun jam siang tetap mereka bisa beraktivitas selayaknya pagi ya, di pagi hari. Tapi mudah-mudahan dari beberapa tamu dari kementerian kami berusaha untuk membuat proposal tentang GOR. Istilah GOR itu ya istilah gedung serbaguna lah, untuk bisa di dalamnya ada lapangan, baik itu lapangan voli, futsal, basket maupun tempat pertemuan yang besar. Dari segi lahan kami masih punya lahan yang sangat luas begitu untuk ukuran lahan begitu. Jadi itu harapan besar kami kepada pemerintah begitu ke depan. Mudah-mudahan dijawab. Oke, yang terakhir mungkin Pak Fredo, dari dialog kita ini ada tidak perasaan senang atau perasaan tidak senang ya? Ya, saya senang bisa curhat lah begitu ya, curhat semacam memberikan mudah-mudahan ada jawaban alternatif dari semakin banyak yang tahu kondisi kami itu di sekolah seperti ini gitu. Saya sering kalau ketemu dengan teman-teman guru juga saya sering cerita itu, karena banyak di beberapa sekolah mereka juga punya impian yang sama, hampir sama lah seperti itu, punya GOR yang mini lah begitu. Betul. Impian yang sama. Kalau kita sering curhat di komunitasnya kami guru PJK, iya, baru-baru saya di SMA 3 Wenghapu itu sudah ada GOR di dalam tengahnya sudah ada, itu dorong dapat bantuan dari Korea, kayak Korea Selatan kalau tidak salah. Nah, itu saya bilang coba kami juga dapat gitu, dari kerjasama memang luar biasa, memang cari donatur untuk bantuan itu. Istilahnya anak-anak walaupun jam siang tidak panas lagi begitu. Betul. Oke, yang menjadi simpulan Pak Fredo pada pertemuan kita kali ini, saya tetap semangat mengajar walaupun panas, tetap mengajar semangat, tetap memberikan yang terbaik lah buat peserta didik begitu. Sehingga ketika saya menyampaikan materi, mereka ke depan bisa berpikir, oh ternyata belajar mata pelajaran Penjas itu atau PJOK itu dampaknya, manfaatnya mereka tahu begitu. Selain sehat secara jasmani, rohani, ada pengetahuan. Kalau kita sehat, kita bisa berpikir jernih terhadap sesama. Karena saya sering begitu, kalau belajar itu
istilahnya kita sehat secara jasmani itu kita bisa mengerjakan soal walaupun bebannya banyak. Kalau kita sehat secara fisik maupun mental, kita dapat menyelesaikan tugas yang berat gitu. Jadi jarang untuk kami terbiasa, maka hanya sekolah SMA, khusus SMA kami yang istilahnya sekolah sampai hampir jam 4 sore gitu. Hanya sekolah kami, ada beberapa juga itu pulangnya. Tapi setiap tahun siswa yang masuk itu bertambah begitu. Padahal sekolahnya sampai sore. Mungkin itu yang istilahnya melatih secara tidak langsung daya tahan tubuh fisik mereka. Pada dasarnya mereka mau masuk juga lihat kualitas sekolahnya, kualitas guru-guru di dalam. Itu yang dicari sama siswa dan orang tua, Pak Fredo. Jadi tidak bisa kita pungkiri itu. Bisa saja dia senang karena ada kegiatan olahraga yang banyak yang Pak Fredo buat di sekolah kan. Itu jadi daya tarik juga tuh Pak Fredo. Tapi kalau secara kan kita sekolah sampai sore ini kok makin tahun seharusnya saya tidak mau masuk karena sekolahnya sampai sore gitu. Gitu. Biasanya ada orang tua seperti begitu, sampai sore akhirnya, apalagi yang numpang begitu. Kalau yang numpang, anak titipan, itu tidak ada bantu buat. Kadang seperti begitu ketika sudah terlanjur ada informasi kan, dia bilang, banyak juga yang seperti itu. Kalau yang anak tinggal, tapi kalau orang tua kandung lebih bagus mereka di sekolah daripada mereka berkeliaran di luar begitu. Oke Pak Fredo, terima kasih atas pertemuan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa diskusi lagi ya Pak Fredo. Dengan jelas masalah kita guru ini terlalu banyak, jadi butuh kolaborasi sesama ini untuk menyelesaikan persoalan kita masing-masing di sekolah ini. Ya, terima kasih Pak Fredo atas terima kasih sama-sama. Ini mudah-mudahan kita semua sehat dan masih besok lusa dan seterusnya masih mampu untuk menjalankan tugas kita sehari-hari di sekolah. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Fredo. Ya, siap. Terima kasih Pak Arif. Selamat sore. Memang luar biasa. Ini Pak Thomas. Dan Pak Rido, saya kagum. Saya alur tirta asli saya pantau melalui hasil print out ini yang saya baca-baca. Nah, ini sudah jalan ada kok. Ada di alur tirta kok. Iya, ini saat kebetulan saya dan Pak Victor ini kan berdekat. Jadi saya ambil yang dia punya print out. Jadi saya lihat dari umum masuk, identifikasi juga masuk, rencana aksi masuk, sampai ke tanggung jawab terakhir itu juga masuk. Terima kasih Pak Thomas yang sudah mengikuti ini. Hanya satu saja, itu karena Pak Freedom tadi itu kan menginginkan harus ada itu toh, GOR. Ya. Itu agak susah itu Pak Thomas. Itu kemauan yang belum tercapai. Ya, kemauan yang belum tercapai. Ya, kita mencari kalau tidak GOR kita pakai solusi apa begitu. Tapi sudah masuk dalam rencananya Pak Fredo itu. Selamat sore Pak Thomas. Selamat sore juga Pak Rido. Baik. Sehat ini hari ya? Kita Lumayan. Lumayan. Oke. Cuacanya juga bagus. Mendung-mendung. Ya. Oke. Yang pertama kita memilih topik dulu terkait dengan istilah terkait dengan coaching ini, apa topik yang ingin kita bahas pada sore hari ini. Ya, baik Pak Rido, saya pada sore hari ini saya ingin menceritakan tentang kehadiran siswa di sekolah saya, khususnya di kelas saya.
itu ada beberapa siswa, ada 4 orang siswa itu yang kehadiran setiap hari itu agak menurun. Nah, ini menjadi permasalahan di saat saya memberikan materi, apalagi saya ini kan guru kelas, harus kejar materi juga, karena kami SD ini kan sifatnya tematik, jadi persoalannya itu ada beberapa siswa itu yang memang kendalanya itu kehadirannya itu sangat menurun di kelas. Mungkin ini yang saya mau menceritakan di Barido, mungkin bisa membantu saya untuk memecahkan bersama persoalan ini. Sejauh ini sudah seperti apa yang dilakukan gitu selama ini? Saya sudah pernah memanggil siswa tersebut dengan menggunakan strategi restitusi yang kita pernah belajar kemarin. Namun saya berpikir itu belum sempurna sama sekali. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang bisa Pak Guru bantu saya, bisa saya selesaikan untuk terkait dengan siswa yang 4 orang ini. Ada harapan apa yang ingin diberikan kepada anak-anak yang terutama dengan tingkat kehadiran yang kurang di sekolah gitu? Harapan saya Pak Guru, saya itu menginginkan kehadiran sama dengan yang teman-teman yang lain, karena saya berpikir karena tingkat jarak antara sekolah dengan rumah yang mereka itu hampir semua sama, karena mereka pada ada tempat-tempat wilayah yang sama, pada desa-desa yang sama juga. Jadi saya ingin supaya ada solusi yang lebih bagus lagi, supaya mereka bisa memahami bahwa pentingnya kehadiran mereka di kelas itu untuk mendapatkan ilmu itu sangat berguna untuk masa depannya mereka. Baik, sebelum itu saya bertanya terkait dengan tata tertib di sekolah. Ada tidak yang mengatur tentang tingkat kehadiran, berapa persen dikomunikasikan dengan orang tua, dipanggil orang tua ke sekolah, menanyakan apa ada seperti begitu tata tertib yang mengatur itu begitu. Kalau berkaitan dengan tata tertib Pak Guru, itu kami sudah dari awal tahun itu sudah terapkan itu tata tertib. Hanya karena saya juga berpikir begini Pak Guru, siswa yang agak kurang masuk sekolah ini rata-rata ya siswa yang ada 4 orang ini yang memang kondisi fisiknya sudah lumayan besar, anak laki semua. Jadi mungkin karena terpengaruh dengan lingkungan itu di sekitarnya mereka, maka mereka juga mungkin ya agak itu kurang memahami itu tentang pendidikan itu, makanya lebih suka bergaul dengan teman-teman seniornya di kampung-kampung itu. Nah, itu pemikiran saya akan mau mencoba untuk mencari tahu lagi lebih dalam lagi tentang pribadinya mereka ketika sudah selesai ini. Ya, baik. Ini Guru, saya kalau semacam proses begini, pengalaman atau mungkin hal ini juga pernah kami lakukan di sekolah kami sebagai alternatif solusi, apalagi guru BK atau guru mapel sekaligus guru mata pelajaran gitu ya di SD. Iya, semua Pak. Berarti sebagai wali kelas juga boleh bilang seperti itu, sebagai orang tua di sekolah. Iya. Pengalaman yang kami terapkan di sekolah kami itu memanggil orang tua, berdiskusi di sekolah, memberikan solusi. Yang pertama ada memberikan informasi terkait dengan ketidakhadiran di sekolah sudah sekian bulan bahkan sekian hari, itu untuk proses nilainya dari guru atau dari sekolah sudah tidak memungkinkan.
gitu. Dari setiap mapel. Kalau kami setiap mapel itu mau kejar ini agak sulit. Nah, kami kalau posisi di pertengahan atau di pertengahan semester atau di awal semester itu kami menyarankan untuk pilih sekolah yang baru begitu, suasana yang baru apa gitu. Itu alternatif pertama. Kalau yang kedua, kami sarankan ke pendidikan luar sekolah, PLS. PLS ya. PLS itu kita menjelaskan bahwa ijazahnya bisa dipakai untuk bisa masuk SMP, bisa lanjut ke perguruan tinggi, kita bilang gitu. Jadi kami sampai kalau memang tidak bisa hadir secara utuh di sekolah lagi. Itu solusi yang sangat bijak dari sekolah untuk istilahnya ketika dia sadar bahwa dia harus berada di sekolah tapi dia tidak mau di sekolah, jalan itu yang kami pakai. Jadi istilahnya kami bukan itu mungkin solusi yang bisa saya sampaikan, Anggur. Oke, terima kasih banyak Pak Ridho atas masukan solusi buat saya. Saya akan mencoba untuk itu. Dan mungkin terkait yang 4 orang ini Pak Ridho, saya coba mengunjungi orang tua dulu. Mengunjungi orang tua langsung ke rumahnya masing-masing di waktu luar sekolah sore hari begitu. Saya coba komunikasi langsung dengan orang tua untuk bisa memberi motivasi kepada anaknya untuk kembali masuk ke sekolah karena sudah memasuk kelas ujian ini, kelas akhir untuk persiapan ke masuk tingkat SMP. Jadi dengan motivasi dari yang Pak Ridho berikan kepada saya juga akan menyampaikan juga kalau memang anak itu sudah terlalu besar dan mungkin malu dengan adik-adik atau memang mereka seusia tapi mungkin karena kondisi fisiknya dia terlalu besar, mungkin dia malu atau mungkin karena pengaruh lingkungan dan sebagainya, kita coba cari jalan yang terbaik sehingga anak ini tetap sekolah. Mungkin saya berpikir dengan kunjungan langsung ke orang tua itu bisa mendapat solusinya itu. Iya. Dan ketika berkunjung, istilahnya kita harus bawa bukti autentik begitu, Om Gun. Iya. Pernyataan disertai dengan surat. Bila perlu dibawa dengan mungkin itu temannya curhat, bawa teman sekelasnya itu sering kami lakukan pada anak-anak yang 5 hari sudah dalam kategori alfa, tidak kehadirannya di sekolah tidak ada. Selama itu kami sering memakai teman kelasnya berkunjung bersama wali kelasnya ke rumah, menanyakan kondisi. Mungkin lewat komunikasi antara temannya dia lebih terbuka begitu. Iya Pak Guru, saya akan mencoba seperti itu Pak Guru karena saya berpikir kunjungan langsung ke orang tua dengan membawa siswa sebagai kekuatan batinnya dia bahwa dia dikunjungi temannya dia untuk bisa kembali bersekolah, mengajak kembali untuk bersekolah. Saya pikir itu juga solusi yang paling baik juga. Yang berikut terkait dengan hal-hal yang ingin dicapai ke depan dari proses yang ketidakhadiran ini apa, Guru? Ini dia Pak Guru, ini saya menginginkan itu supaya dari ketidakhadiran ini menjadi anak yang lebih rajin dan disiplin. Itu yang kita harapkan untuk ke depannya sehingga ini kan akan membawa nilai positifnya dia ketika dia masuk ke tingkat jenjang yang lebih tinggi seperti SMP, SMA. Bentuk positif ini juga dapat bertumbuh untuk dalam dirinya dia sehingga dia bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik dan demi masa depannya dia juga.
Jadi ini yang kita harus kejar untuk mencapai targetnya. Mungkin itu dari saya, Pak Guru. Ya, sangat luar biasa target yang ingin dicapai ke depan buat anak-anak, terutama bisa tetap sekolah gitu. Iya. Memang kita menginginkan semua anak jangan ada yang putus sekolah gitu. Walau apapun masalah atau apapun, kita tetap mencari solusi, mencari jalan keluar yang terbaik buat mereka gitu. Nah, tapi perlu diingat juga ketika dia sudah tidak sekian hari tidak masuk sekolah dengan persentase kehadiran sekian persen, baru dinyatakan dia berhak mengikuti ujian. Itu kan ada dalam aturan sekolah sebuah lembaga. Jadi alangkah bijaknya ketika kita kunjungan, kita memberikan informasi tambahan terkait dengan solusi alternatif yang harus ditempuh oleh orang tua ketika anaknya sudah tidak lagi benar-benar dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa dia tidak bisa lagi bersekolah. Kita memberikan informasi itu, Pak. Mungkin itu. Jadi apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi anak-anak yang seperti ini putus sekolah gitu ke depannya gitu. Ke depannya ini, Pak Guru, saya berusaha diri untuk lebih maksimal lagi dengan lebih banyak memperhatikan mereka, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Contoh misalnya kalau di luar kelas, selalu memberikan pembinaan berkaitan dengan olahraga segala macam sehingga motivasi mereka tetap kembali untuk semangat bersekolah. Begitupun tentang mata pelajaran yang mungkin yang tertinggal yang berkaitan dengan beberapa siswa itu, kita bisa menyempatkan diri untuk melakukan les sore hari, Pak Guru. Jadi ini salah satu solusi juga untuk mengejar materi untuk mereka. Jadi harapan supaya mereka bisa mencapai kembali pengetahuan yang sudah tertinggal untuk bisa mengejar teman-teman yang sudah lebih dahulu. Begitu, Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Guru atas waktu dan kesempatannya. Kita harapkan bersama ke depan tidak ada lagi anak-anak yang dalam pengertian untuk tidak mau datang ke sekolah gitu. Iya, Pak Guru. Terima kasih banyak, Pak Guru, atas segala bentuk motivasi masukan buat saya sehingga saya bisa mengunjungi siswa-siswa tersebut, mengunjungi orang tua untuk memberi pemahaman tentang pentingnya pendidikan, terlebih khusus di sekolah dasar, karena sekolah dasar adalah sebagai landasan utama. Ketika kalau anak itu mampu di sekolah dasar, dengan otomatisnya anak itu mampu di sekolah lanjutan berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Guru. Oke, sama-sama Guru. Ya, kita demikian terakhir lah sisi kucing kita kembali ke Pak luar biasa semua ya. Pak Frido, Pak Thomas. Dan Pak Frido ini semangatnya luar biasa nih, Pak Thomas. Iya. Kalau dari alur yang cerita yang kita pelajari, sudah ada juga masuk semua terkait mulai dari awal tujuan tadi sampai pada kesimpulan. Cuman kadang-kadang kita ini Pak Fredom posisi kita sebagai sport dengan posisi itu kadang-kadang di situ tertukar, Pak Fredom. Menceritakan pengalamannya gitu. Kadang-kadang di situ dari Pak Fasilitator kan sudah sampaikan tadi. Memang namanya kita guru ini kan pengalaman hampir sama semua. Iya. Begitu
bagaimana menurut Pak Fredo? Ya, Pak Fredo pasti ceritakan pengalaman Pak Fredo. Bagaimana Pak Thomas? Pak Thomas pasti ceritakan pengalaman Pak Thomas begitu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kita mampu menjadi coach yang sesuai yang diharapkan lah oleh materi pembelajaran kita pada kali ini begitu. Jadi sehingga proses itu dia berjalan sesuai dengan kita harapkan dan ada hasil yang hasil positif yang kita dapatkan begitu. Jadi solusi-solusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Fredo, Pak Thomas, seluruh kita. Memang ujung-ujungnya kalau kondisi yang tadi yang Pak Thomas sampaikan sesuai dengan solusi yang juga sudah diberikan Pak Fredo, ya kunjungan orang tua. Itu paling akhir sudah. Tidak ada lagi kalau setelah orang itu kita kunjungi tidak ada lagi kayaknya susah kita solusi lain. Gitu. Tapi apapun itu, saya kira kita juga dalam tahap bertahap ini masih ada modusnya lagi nih Pak. Betul. Siap. Mudah-mudahan nanti kita mampu minimal ada lah kita dapat ilmu dari kegiatan kita. Apalagi kucing ini kan kegiatan rutinitas kita di sekolah ini. Kucing dengan siswa, dengan teman-teman sejawat. Apalagi kalau Pak Fredo sudah guru senior di situ misalnya. Saya dengar tadi kecucuan di situ ya otomatis yang kaitan dengan masalah kita pasti di Pak Fredo semua datangnya kan. Kalau kaitan dengan keuangan, kaitan dengan masalah harta larinya ke Pak Thomas. Oke, saya kira luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya pantau ya. Begitu pantau. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi harapan kita bisa kita penuhi semua. Itu. Oke, selamat sore Pak Arifudin. Selamat sore Pak Thomas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Thomas. Pak Arifudin sempat mengontak saya untuk berbagi pengalaman. Nah, kira-kira pengalaman atau masalah yang Pak Arifudin mau sampaikan ini? Sebenarnya ada pengalaman iya, masalah juga iya, Pak Thomas. Jadi ada dua-dua masuk semua ya. Jadi saya punya masalah. Thomas, saya meminta kita kecil-kecilan kita berdua ini mudah-mudahan kita dapat solusi gitu ya, saya bisa dapat solusi yang terbaik terkait dengan masalah saya. Begini Pak Thomas, kita kan di SMK ini kan ada namanya kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. PKL ya. Biasanya kita di sekolah ini kan PKL itu setiap akhir semester itu sebetulnya ujian praktek. Iya. Ini keluar sekolah. Dengan studi masing-masing yang sudah ada MOU dengan sekolah, sehingga yang semester begini kami keluar 2 minggu, rasa 2 minggu lah baru satu kali keluar semester. Cuman yang menjadi kendala saya di sini Tom, ada beberapa anak. Memang kalau dilihat dari motivasi mereka senang sekali, motivasi luar biasa kalau untuk PKL. Cuman ada beberapa anak ini kendala dengan keuangan orang tua. Orang tua kan khusus untuk makan minum. Kalau transportasi itu sekolah tanggung. Di makan minum ini kan orang tua yang tanggung. Ya minimal mereka bawa beras lah dengan lauk. Ketika pekan itu berlangsung, cuman ini kadang-kadang ada saja
Jadi kendala kita di lapangan dengan kondisi seperti anaknya mau, tapi orang tuanya ini terkadang kita kendalanya di sana. Kemudian untuk dua Pak Thomas, kadang-kadang kalau sudah di lapangan begitu ada saja ulahnya anak-anak yang bikin kita marah juga enggak, tapi kan tidak tenang begitu. Nah, kadang-kadang ada yang merasa minta pulang ke kampung, itu kita alami setiap kegiatan di Pak Thomas. Mungkin dengan diskusi kali ini dengan Pak Thomas ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dan pencerahan lah. Sehingga ke depan bisa melakukan lebih baik lagi. Seperti itu Pak Thomas. Iya, baik Pak Arifudin. Ada permasalahan itu yang terkait dengan siswa itu kadang onar di lapangan, kadang tidak pernah. Apakah kegiatan ini sudah disampaikan kepada orang tua atau belum? Di rapat komite itu sudah disampaikan. Setiap akhir semester itu ada kegiatan PKL yang dirangkaikan dengan ujian praktek kompetensi begitu. Sudah juga, cuman kadang-kadang kendalanya di situ tadi, di orang tuanya itu anak mau ikut, punya motivasi lah untuk PKL. Walaupun kadang-kadang tadi saya sampaikan ada juga di tempat PKL itu ada yang macam-macam juga. Hingga kadang-kadang kita bawa pulang. Itu mengeluarkan dana pribadi lagi tuh Pak Thomas. Iya. Ini Pak Guru, kalau seandainya persoalan ini orang tua tidak respon, solusi apa yang bisa diambil dari pihak sekolah untuk mengatasi hal ini sehingga anak itu tetap mengikuti PKL? Sejauh ini solusi yang kita ambil di sekolah itu yang pertama, siswa tersebut di praktek sekolah. Jadi kita di sekolah nanti ada guru juga yang akan mendampingi di sekolah. Kemudian yang kedua, kita bawa keluar catatan atau persetujuan dari teman-temannya karena masalah makan minum ini. Iya benar. Mau istilahnya menggratiskan makan dia selama kegiatan, itu kami bawa juga. Jadi untuk sementara dua itu yang kami gunakan. Oh, jadi solusinya bisa digunakan siswa tersebut praktek di sekolah. Kalau yang satunya lagi kalau disetujui oleh teman-teman bisa dibawa juga keluar. Ya, betul. Ini juga sudah masuk di kategori rencana aksi. Berarti tergantung kesepakatan dari siswa itu sendiri bahwa siswa itu sepakat, siswa yang orang tuanya tidak mampu itu bisa dibawa juga ke PKL. Itu yang sudah berjalan. Itu sudah berjalan itu Pak Tom. Oh, dan itu sudah berjalan. Ya. Mungkin ada kan maunya kita itu kan, namanya kita sama-sama kan. Iya. Keluar ya minimal kita bawa juga minimal beras kilo mungkin begitu. Supaya ketika kegiatan ujiannya kan serentak. Kalau kadang-kadang kalau kita ada yang ujian di sekolah, sebagian ada di lapangan, sebagian kan kurang bagus. Sementara gurunya kan guru yang sama. Di situ kendalanya. Nah, harapan kita harus ikut supaya nanti materi ujian itu bisa dilaksanakan satu kali di satu tempat. Itu jadi kendala juga sekarang ini. Iya. Hanya begini Pak Guru, mungkin ada strategi lain lagi yang Pak Guru mau bisa terapkan terkait dengan siswa yang orang tuanya tidak mampu dalam memberi makan minum
mungkin ada strategi lain ketika anak itu harus bawa keluar juga begitu. Iya. Memang rencana atau strategi saya lah dengan teman-teman di sekolah, kita mengunjungi orang tua untuk menyampaikan di sekolah terkait kegiatan praktik ini. Kemudian kedua, kami juga rencananya membicarakan ini dengan sekolah dan bendahara. Kira dengan seperti ini bisa tidak makan minum juga itu bisa ditanggung, akomodasi itu bisa ditanggung oleh sekolah, begitu transportasi. Ini kan kegiatan praktek sekolah itu sementara memang rencana kami seperti itu. Cuman belum sempat dilakukan begitu. Oh, jadi baru rencana nih Pak Guru. Berarti saya mengharapkan Pak Guru bisa membuat tindak lanjut dari perencanaan itu supaya bisa mencapai kenyataan. Karena kita tahu juga bahwa kehidupan orang di Sumba ini bukan saja selalu berada semua, ada juga yang tidak punya sama sekali. Nah, mungkin karena faktor itu juga mereka juga tidak diberi hak warisan dari orang tua, mungkin karena anak terlalu banyak dan harus berjuang sendiri. Jadi saya mengharapkan Pak Guru bisa mencari tindak lanjutnya sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan itu bersama teman-teman yang juga punya. Iya, betul. Memang rencana itu yang saya sampaikan tadi dari awal dari pertama. Memang itu yang mau kita lakukan. Jadi memang yang pertama ini dalam waktu dekat, karena sekarang ada LK anggaran ini, kami ingin mengusulkan seperti supaya makan minum juga atau akomodasi itu bisa ditanggung juga oleh sekolah. Jadi bukan hanya transportasi siswa, kemudian damping, tapi juga ada akomodasi yang bisa bantu orang tua lah, supaya tidak ada kendala kayak tadi yang pertama tadi yang saya sampaikan tadi. Memang itu sudah dalam rencana dan mudah-mudahan dalam waktu dekat minggu depan sebelum berakhirnya tahun ajaran tahun semester ini kami sudah bisa sampaikan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rencana mengunjungi orang tua tadi itu juga kami akan lakukan setelah berakhir semester. Dan kita mau mungkin nanti setelah semester itu baru kami lakukan untuk mengunjungi orang tua, karena masih ada beberapa anak yang belum ikut gitu. Sementara kan ini sudah mulai ujian ini. Ujian praktek masih ada 2-3 orang anak yang belum melaksanakan. Itu yang perlu kami cari solusi juga nih. Gitu, Pak. Oke. Jadi baik, Pak Arifudin, terima kasih banyak atas pemberian ketika saya menanyakan tentang tindak lanjut. Pak Arifudin sudah bisa menjawab itu dengan baik, dan semoga di pertemuan kali berikut saya mendapat informasi lagi bahwa tindak lanjut itu sudah tercapai. Iya. Terima kasih banyak. Dari pengamatan saya dalam proses bimbingan melatih sudah sangat luar biasa. Hal-hal yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan tercapai terkait dengan proses coaching ya, ini. Saya lebih pada proses ini lebih pada mode kemitraan ya. Jadi kita antara coach dengan coaching itu bermitra. Apa yang dibutuhkan oleh sebelah ada solusi di sini. Apa yang memberikan solusi, alternatif solusi. Itu yang saya lihat, kita solusi, cari solusi, ada solusi alternatif.
itu kewajiban melatih bagaimana menemukan solusi. Untuk saya lebih cenderung pada proses kemitraan. Kalau kita butuh, kita punya solusinya seperti apa? Jadi solusinya bisa ada dari pelatih, bisa ada dari yang dilatih. Sudah sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Arif, Pak Thomas. Kita diskusi saling mendoakan agar capaian ke depan kita punya sekolah masing-masing ini bisa terjawab begitu. Kalau kita berakhir sudah. Ya, kita berakhir sudah. Sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa. Siap. Ya. Selamat sore. Selamat sore.